Coba keroconya, mohon maaf ini di bawah-bawah. Bupati wali kota minta dilindungi, tidak boleh dihina. Kalau mereka korupsi, Bagaimana polisi, bagaimana DPR, bagaimana wali kota, mereka ini kan berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan, digaji oleh rakyat untuk berbuat baik supaya bisa membuat contoh bagi mereka. Nah, kalau ditanya balik, mengapa penghinaan itu terjadi? Ya tentu ada hal-hal yang membuat rakyat ini tidak senang. para stakeholder yang ingin merencanakan kegilaan hukum ini, tolong berpikir ulanglah, pakailah akal sehat bahwa ini akan ditertawakan oleh rakyat dan kami akan melawan sekuat tenaga apapun. Kenapa? Bagi saya ini dagelan. Kalian harusnya melindungi kami, bukan kalian memproteksi diri dengan undang-undang untuk melindungi diri. Yang lucu. Kami rakyat yang memberikan kemewahan pada kalian, menggaji kalian. Anggota DPR mendudukkan diri dengan kemewahan itu dari rakyat juga. Aneh kalau kalian terus mencoba memproteksi diri, melindungi diri dengan undang-undang. Apalagi gubernur, nanti lama-lama tadi Bapak bilang, camat, lurah, semuanya. Nanti saya bilang istrinya juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, saya kemarin mendapatkan kiriman dari sahabat tentang flyer rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Saya pengen tertawa ngakak tentunya karena isinya ini dagelan bahwa ini pasal 353 ayat 1 RKUHP mengatakan ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu, perbuatan menghina terhadap ketentuan ini, kekuatan lembaga yang dimaksud adalah DPR, DPRD, polisi, jaksa, gubernur, atau bupati wali kota. Jadi intinya menghina polisi, DPR, wali kota, gubernur terancam di penjara 2 tahun. Daripada saya pusing melihat seperti ini, saya harus membagi kepusingan saya dengan mentor saya, Pak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Punto yang sering diskusi tentang bagaimana hukum di Indonesia ini seperti dagelan menurut saya, Pak. Bapak, mohon maaf, ini lucu, sesuatu yang lucu, bahwa polisi minta dilindungi oleh undang-undang agar tidak dihina. Nah, DPR juga sama, gubernur wali kota sama gitu loh. Ini menurut saya adalah akal-akalan mereka untuk berbuat semaunya padahal mereka adalah pejabat publik gitu ya. Kami dari masyarakat sipil itu seolah dibungkam dengan rencana undang-undang ini. Nah, menurut Bapak seperti apa melihat ini? Jadi kalau saya singkat saja, inilah hasil operasi intelijen asing untuk meruntuhkan negara ini. Karena sejauh itu? Iya, karena salah satu ilmu intelijen untuk menghancurkan satu negara, rusakkanlah aturan perundangannya. Ini menurut Bapak? Lah ini kan rusak. Lah, bagaimana polisi, bagaimana DPR, bagaimana wali kota, mereka ini kan berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan, digaji oleh rakyat untuk berbuat baik supaya bisa membuat contoh bagi mereka. Nah, kalau ditanya balik, mengapa penghinaan itu terjadi? Ya tentu ada hal-hal yang membuat rakyat ini tidak senang. Tetapi, apakah gara-gara penghinaan ini lalu kehormatannya mereka hilang? Nah, contohnya begini Pak, itu ada anggota DPR, gitu, dikasih plat nomor polisi, digandakan 5, itu kan melanggar aturan. Nah, lalu kita kritisi. Itu dia merasa terhina juga. Nah, itu kan merasa terhina. Nah, kenapa? Penghinaan ini kan rasa yang tidak ada ukurannya, yang sangat-sangat subjektif. Nah, ini bisa ditarik kemana-mana ini pasal karet. Ini pasal karet juga. Ini kalau pakai pasal karet, kalau bagi saya ini perlindungan ini supaya. Nah, ini tadi pertanyaannya, contoh ya, itu kan ada jaksa, ada polisi, itu kan penegak hukum. Nah, pertanyaan saya, Angkatan Laut di mana kok nggak ada? TNI nggak ada. Sudahlah, TNI yang lain kan tidak masuk dalam penegakan hukum. Angkatan Laut kan ada sebagai penegak hukum, penegakan hukum di wilayah laut. Kok nggak masuk?
Apakah Angkatan Laut tidak dihina? Dihina. Buktinya apa? Dari kemarin kan ada berita bahwa perwira Angkatan Laut menerima 500 berapa itu? 300 ribu dolar kan untuk melepaskan kapal. Nggak dilindungi? Enggak itu. Ya kalau enggak ada ya udah biarin aja. Kalau memang ini ya panggil orangnya, kan sudah ada aturan untuk itu. Lah kenapa harus dibuat seperti itu? Ini diskriminatif juga. Itu diskriminatif. Nanti kenapa berhenti sampai wali kota? Nanti turun lagi Camat. ke camat, lurah. turun lurah, kepala desa, turun. Nanti RT RW juga. Kan saya juga pejabat pemerintah. Digaji kan RT RW sekarang. Kan nanti berkembang lagi, Pak. Nah, tuh. Istrinya DPR. Nah, wah itu istrinya udah pasti. polisi. Bisa belok kemana-mana. Ini kampret semua kok. Mohon maaf, saya marah. Nah, ini jadi kalau Jadi menurut gini loh, saya Pak, mohon maaf. Ini ini. ada dagelan hukum. Saya ingat sekali, Bapak pernah sampaikan ke saya, penghinaan kepada presiden saja Iya. dicabut. Lah ini kok Coba keroconya, mohon maaf ini di bawah-bawah, bupati Ini wali kota minta dilindungi, tidak boleh dihina. Kalau mereka korupsi, ya, jadi bisa bayangkan kalau mereka ini bertabrakan, kan militer dalam hari ini dilihat dia kan anggota masyarakat kan. Lah kalau nanti dia yang dianggap menghina gimana? Pak, Apa ini nggak tabrakan anggota ini? DPR ini, Pak. Anggota DPR ini, merayu-rayu rakyat untuk Memilih. dipilih. Ya, nanti 2024. Kemudian didudukkan manis jadi pilih, digaji rakyat dengan kemewahan. Sekarang minta dilindungi dari rakyat. Ya dari rakyat, kan musuhnya siapa? Aneh. Kan musuhnya rakyat semua ini. Pertanyaan saya, siapa yang melindungi rakyat? Nah, harusnya kan mereka. Karena rakyat sudah memberikan sebagian dari kebebasannya dia kepada yang terhormat orang-orang tadi ini kan. Lalu sekarang dia kok merasa terancam oleh rakyat yang memilih. Ini logikanya di mana? Lah ini yang saya bilang, ini hasil operasi intelijen lawan, penggalauan lawan yang membuat orang ini menjadi seakan-akan menjadi bodoh kan. Penggalangan itu kan pembodohan. Bapak sekarang jadi sipil ya, Pak? Kan aku sipil Sekarang sekarang. jadi sipil ya. Iya. Jadi Bapak harus ikut saya untuk melawan ini, Pak. Lah, ini menurut saya ini begini. pembungkaman. Bapak kan juga sering berkomentar di Bukan karena sipil, Pak. masyarakat. Karena saya Iya. yang bertugas di intelijen lama, saya tahu ini hasil dari operasi intelijen lawan. Nah, Iya kan? ini. Maka ini yang harus kita lawan sebenarnya. Ini hanya hasil, kalau hasil Pak pakai teori gunung es, itu cuma 1/18 di permukaan. Sekian banyak itu di bawah ini keluar, tapi di bawahnya banyak sekali. Nah yang bawah ini mari kita lawan. Ini hanya sedikit yang muncul di atas. Seperti itu. Tetap harus dihapus juga, Pak. Tahu ya tetap harus dihapus. Di atas saja apalagi yang bawah. Ya itu yang perlu diingatkan. Bahwa apa yang terjadi seperti ini, itu bukan jadi tiba-tiba, tiba hari, tiba akal. Tidak. Karena ini Itu ada proses. menyangkut, Pak. Mohon maaf, kalau dalam pengertian ini, Pak, yang dimaksud dalam rancangan ini RKUHP ini personal atau institusinya menurut Bapak? Ini bisa dua-dua. Kan kita belum tahu nanti isinya, tapi dengan ada ini, nah misalkan institusi saja, institusi, kan itu sudah ada aturan di pidana biasa kan itu sudah ada. Sudah ada. Kan sudah ada itu. Kenapa itu nggak dijalankan saja? Oke. Pertanyaannya, kenapa sih tiba-tiba kok nongol ini? Kan Indonesia ini sudah berapa tahun merdeka, kok baru ininya? Kok seolah-olah mereka Nah ketakutan itu, dengan rakyat? lah gitu, Pak? kok takut sama rakyatnya? Itu artinya apa? Ada penurunan kapabilitas untuk menerima perbedaan pendapat. Mohon maaf, Pak, saya itu Itu. lihat polisi kan pengayom masyarakat, Itu, pelayan kan tertiba. masyarakat. Kenapa kamu minta dilindungi dari Jadi masyarakat? seharusnya orang yang masuk polisi itu betul-betul tahan pukul untuk tahan terhadap penghinaan segala macam yang dilakukan oleh rakyatnya. Kritik membangun. Iya, itu harus kuat. Misalkan kalau militer harus tahan disiksa, harus tahan untuk bertempur. Nah, dalam psikotesnya harus seperti itu. Jadi, sehingga tidak perlu meminta perlindungan hukum. Aduh, Ini gimana? mungkin Pak, dalam pengertian dari yang pembuat undang-undang ini merancang ini mungkin mereka itu dianggap semua pejabat polisi, DPR itu baperan semua gitu. Sensitif, nggak mau dikritik, tersinggungan gitu. Ya itu Mereka nggak namanya sadar kan bahwa uang terjadi mereka penurunan dari rakyat. intelijensia kan, yang dimana intelijensia ini yang begitu dulu tinggi bisa menerima perbedaan-perbedaan, bisa. Sekarang kan semakin sensitif. Pak, saya Artinya itu kan sensitif. mengerti, Pak. Jadi saya baru tahu dari Bapak bahwa ada perspektif bahwa ini adalah bisa jadi merupakan salah satu operasi intelijen. Oh iya,
itu bisa dilakukan di negara lain juga Loh begitu? bisa, biasa. Intelijen kan kerjaannya begitu. Kayak begini, ada air. Mana yang bocor di situ yang dia keluar. Kan itu. Tapi operasi itu ada. Tidak mungkin. Karena apa? Di dalam bernegara di dunia, namanya negara-negara itu bagaikan organisme hidup yang saling memakan dia. Mencari tempat makan. Dia kalau bisa ini kita jatuhkan, kenapa tidak? Tapi depan manis-manis. Ya. Yang Tapi- tukang kerjaan makan-memakan siapa? Ya intelijennya itu. Tapi kan ini perspektif Itu. Bapak bisa jadi benar, bisa jadi tidak salah. Jadi memang banyak benarnya menurut saya. Karena itu tadi ya Pak. Coba kita ambil logikanya bahwa di dunia itu negara itu bagaikan organisme yang hidup. Yang cari hidup, makan-memakan. Lah untuk makan-makan tembak-tembakan nggak mungkin. Lah itu gimana? Ya udah bikin dia rusak sendiri. Itu operasi intelijen. Itu operasi intelijen. Menurut Bapak ini yang terjadi? Ya ini yang terjadi. Oke. Jadi jangan tanya apakah di sini ada intelijen asing. Nggak usah ditanya ada intelijen. Lihat ini hasilnya. Yang normatif coba. Ada di mana? Ada raja-raja aja sekarang sudah dicabut itu penghinaan-penghinaan. Hak prerogatif di ini. Prerogatif Termasuk itu. presiden. Jadi presiden sudah dicabut. Terus sekarang mau dibikin lagi seperti ini. Khusus pasal untuk perlindungan. Waduh. Ini kan bagaimana itu? Mereka kok nggak percaya diri gitu, Pak? Nah, Ya. seharusnya percaya diri aja. Kalau mereka bekerja dengan baik, Nah, dan sebagainya, betul. tidak korupsi gitu ya, tidak menumpuk kekayaan Kan berlebihan. penghinaan itu kan rasa ya. Iya. Rasa itu sangat-sangat apa ya namanya relatif, subjektif. Pak, saya jujur saya agak Subjektif. marah gitu, Pak, karena ini orang-orang yang kita gaji. Saya setiap makan aja, Pak, saya kan harus bayar pajak, Pak. Ada BPN di situ, belum lagi pajak tahunan. Ini untuk mengkontribusi APBN terus dibuat bancaan orang-orang minta dilindungi oleh kita. Apalagi ini kan RUK yang berlaku di seluruh Indonesia ya. Oh. Padahal Indonesia ini kan bermacam-macam budaya. Lah penghinaan itu sangat dekat dengan budaya. Apakah kalau orang wilayah Parodi jelek itu menghina? Bagi orang timur semakin kasar, semakin ini dia semakin dekat. Pak, saya orang Kan Jawa gitu. Timur, Pak. Dia bilang jamput, jancuk itu biasa. Iya, kan? Artinya bukan penghinaan ini. Bukan. Ini bahasa-bahasa Lah biasa. sekarang kita mau taruh mana ini? Penghinaan itu kata seperti Sifatnya apa? sangat Kalimat subjektif. yang apa? Kata apa yang dianggap penghinaan? Nah, kita sudah kayaknya satu Gitu kan? frekuensi, Pak. Marah kita sama, kecewa kita sama. Tapi saya lihat bahwa memang benar ini ada nuansa operasi intelijen dan saya percaya itu. Dan yang saya melihat Pak di sini yang ujungnya nanti yang akan tabrakan itu antara TNI dan Polri. Kenapa? Kalau Polri dilindungi, lah si TNI TNI enggak. kan tidak. Bayangkan nanti dia ditarik sebagai masyarakat biasa. itu sengaja dibuat begini, Pak. Ditarik, nanti gara-gara ini dia ditarik. Namanya seorang TNI, militer yang dekat Ada dengan SMT rakyat. Corp juga, Pak. Dia kan paling tidak kan ada misalkan ada kasus, dia kan tidak mungkin lepas dari kasus-kasus masyarakat, tidak mungkin. Nah satu saat kan dia akan bertabrakan dengan Apalagi itu. ada Babinsa. Nah, Yang ya setiap itu coba yang kemarin bagaimana Babinsa itu, ya kasus itu kan. Iya, iya. Nah ini kan pasti akan ada tabrakan. Ini Jadi tabrakan. mereka nggak dilindungi. Lah ini tidak dilindungi nih, bagaimana ini? Kalau tidak dia akan melindungi diri dengan apa? Dengan senjata nanti. Ah, itu dia. Ayo. Iya. Kalau dia bisa melindungi diri dengan senjata gimana? Itu anu, Pak ya. Dampak Sudah dilihat nggak sejauh itu? eksesnya seperti itu. Gara melindungi. Jadi saya kira ini sekarang misalkan ya. Ini saya kira kok kepentingan anu, Pak. Lah terus Kepentingan ngapain? elit, Pak, ini sebenarnya. Kalau sekarang kita lihat, kalau dijalankan sudah banyak mudaratnya. Sekarang kalau tidak dijalankan, itu siapa sih yang rugi? Berapa persen? Kalaupun kita anggap itu rugi, berapa persen sih? Ya kalau nggak mau dihina ya nggak usah menjabat situ lah. Ya minimal berbuat baik. Lah kan ada ilmu alam itu kan jelas, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin bertiup. Masa semakin tinggi lalu dilarang angin bertiup? Ya kan tidak mungkin. Saya membuat Itu resiko, anu, resiko jabatan. Mindset saya rubah. Dulu Nah, itu. kita itu manut saya sama pejabat. Sebenarnya enggak saya. Karena saya merasa berkontribusi. Mendudukkan mereka, uang saya juga masuk di situ, mereka mendapatkan kemewahan. Pak, saya ada gemes nih Mas Dudi. Nah, contoh Pak ini. Sekarang contoh. Jadi ini contoh paling bagus. Jadi di daerah Sangir tempat saya. Oh yang kemarin Ya, itu kan pulau itu. Pulaunya cuma 730.000 kilometer meter persegi. persegi. Oke.
dikeluarkanlah izin penambangan emas 42.000. Nah, udah berapa itu? Potong dari sini. Nah, 3/4 lebih kan? Iya, iya. Nah, untuk mengeluarkan ini ada 2 izin. Izin AMDAL, dapat izin AMDAL, keluarlah IUP kan? Oke. Bisa berdagangan. Ya, Pertambangan. masyarakat menolak ke pengadilan. Izin untuk AMDAL ini diperintahkan oleh pengadilan PT UN Manado dicabut dan tidak berlaku. Udah. Oke? Oke. Nah, artinya apa? Kalau ini tidak berlaku, IUP nggak jalan. Artinya apa lagi? Ilegal pasti. Kegiatan kan berhenti. Ya. Apa yang terjadi, Pak? Oknum polisi memasukkan, sudah tahu ini begini, dia masih memasukkan itu mesin itu, alat bor yang sebelumnya ada 2 kali upaya pemasukan alat bor itu dari Manado. Ditolak masyarakat. Akhirnya Manado, oh sudah saya tidak lagi itu. Dimasukkan dari mana? Kalimantan Timur. Di backing oleh oknum polisi. Nah, masuklah ke sana. Apa terjadi? Ribut antara masyarakat dengan polisi. Tapi masyarakat salah, Pak. Nggak boleh dihina. Sekarang. Nah, lalu saya bikin sebelum ini terjadi, dalam ulang tahun polisi, si Polres ini membuat drag race yang disponsori oleh si PT ini. Penambang itu. Ya, sponsornya, oke? Dado kan. Nah, di situ kan saya tulis kemesraan antara Polri dan si PT ini kan. Apa nggak mesra kan? Ini kira-kira kalau ada itu masuk penghinaan nanti. Bapak menghina. Lah, bisa menghina kan? Padahal saya tulis itu kemesraan. Saya akan mendatangkan staf ahli yang saya bayar. Nah, untuk mendukung. bahwa kemesraan ini adalah penghinaan. Ini fakta. Bagaimana mereka mesra dengan drag race. Lalu tiba-tiba dalam keadaan sudah diputuskan, seharusnya polisi sebagai penegak hukum itu tadi tahu dan jangan masukkan barang itu. Harusnya itu begitu kan? Ternyata tidak. Nah, ini yang dikaitkan. Satu kasus. Baru satu kasus. Itu. Saya tulis di kemesraan polisi dan PT ini. Tapi tidak boleh dihina, Pak. Nah, apakah itu? Kan dilindungi. Nah, kalau itu kan dilindungi, kena penghinaan. Padahal saya sudah tulis kemesraan. Iya. Dia kan mesra, dia ulang tahun kita sponsori kan mesra. Nah, apakah seperti itu yang akan dilindungi oleh beginian? Nah, itu kan pertanyaannya. Oke, Pak, terakhir. Bapak memberikan saran seperti apa? Ya, saran saya lebih baik nggak usah untuk apa? Drop aja itu. Okay. Lebih baik kita manfaatkan, kita berpikir bagaimana menyelesaikan masalah Papua ini dengan baik. Daripada kita berpikir ini begini, ini kan itu. Masih banyak hal-hal lain yang kita selesaikan daripada buang-buang waktu. Ini semakin membuka front pertentangan, pertempuran antara pejabat dan rakyat. Ini terjadi eksesnya. Ini eksesnya. Disadari apa tidak? Kan itu, Pak. Saya puas karena suara saya sudah ditegaskan oleh Bapak, dikonfirmasi Bapak. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Cukup saja, saya kira kita sudah nggak perlu berpanjang-panjang karena sudah jelas pesannya. Tapi yang jelas ini suara dari Pak Punto. Saya kira ini bukan suara dari asal. Beliau adalah seorang pengamat militer, juga sesepuh dari TNI juga orang intelijen yang kawakan, bekas kepala BAI dan sebagainya. Saya kira para stakeholder yang ingin merencanakan kegilaan hukum ini, tolong berpikir ulanglah, pakailah akal sehat bahwa ini akan ditertawakan oleh rakyat dan kami akan melawan sekuat tenaga apapun. Kenapa? Bagi saya ini dagelan. Kalian harusnya melindungi kami, bukan kalian memproteksi diri dengan undang-undang untuk melindungi diri. Yang lucu. Kami rakyat yang memberikan kemewahan pada kalian, menggaji kalian. Anggota DPR mendudukkan diri dengan kemewahan itu dari rakyat juga. Aneh kalau kalian terus mencoba memproteksi diri, melindungi diri dengan undang-undang. Apalagi gubernur, nanti lama-lama tadi Bapak bilang, camat, lurah, semuanya. Nanti saya bilang istrinya juga enak sendiri. Seperti kasus anggota DPR, menggandakan plat nomor yang sama. Ada 2 kesalahan. Kesalahannya dia orang sipil memakai plat nomor polisi. Terus kemudian menggandakan. Sampai detik ini tidak kunjung ada penyelesaiannya. Nah,
apakah orang ini tidak boleh dihina, dicerca, dikritisi? Kalau saya akan kritisi terus, saya akan kejar terus, saya ingatkan terus bagaimana penyelesaiannya. Karena apa? Sampai detik ini orang yang bersangkutan masih eksis kok di DPR. Partainya pun mingkem. Polisi sampai sekarang juga bungkam. Gitu. Jadi inilah ketidakadilan yang merajalela yang di depan mata kita. Harusnya aparat hukum itu menyelesaikan masalah ini, bukan malah membuat undang-undang atau aturan-aturan yang melindungi diri. Gitu. Rakyat akan bersuara karena yang berdaulat adalah rakyat, bukan kalian. Saya kira terima kasih Pak Putu. Ini undang-undang saya sekalian. Ini karena ini menurut saya hal yang harus disuarakan karena ini bukan hanya suara saya Pak. Ribuan jutaan orang juga berpikir yang sama. Jangan sampai elit-elit di negeri ini tuh semena-mena membuat aturan dengan dasar yang menguntungkan mereka sendiri. Apalagi yang diingatkan oleh Pak Punto ini bisa jadi merupakan salah satu hasil dari operasi intelijen asing gitu, untuk memecah belah kita, mengacaukan hukum di negeri ini. Sadarlah gitu. Ini diingatkan oleh tokoh intelijen kita. Kalian sadar, siapapun dia, anggota DPR, mungkin siapapun yang membuat undang-undang ini. Itu aja yang ingin kami ingatkan. Ini cara kami untuk menjaga Indonesia supaya waras, supaya sehat. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast berikutnya. Sampai jumpa.